Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Ta'ala. Ribuan tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, berkumpullah 10 orang untuk membuat makar dalam rangka membunuh calon seorang nabi. Mereka rapat dan menyampaikan beberapa usulan. Salah satu di antara mereka menyampaikan sebuah usulan yang itu kemudian disepakati. Mereka mengatakan, di antara yang usul ini mengatakan, uqtulu Yusufa an witrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya Yusuf, mereka rapat untuk membunuh Yusuf. Di antara mereka ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau buang dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak akan ganggu di hadapan muka bapak kalian karena sayangnya Nabi Yakub kepada Yusuf. Lalu apa yang mereka sampaikan? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu kita akan bareng-bareng menjadi orang saleh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menceritakan sebuah tindakan jahat. Dan orang yang mau bertindak jahat ini punya rencana. Setelah kita berbuat maksiat, setelah kita membunuh, nanti mari kita bareng-bareng jadi orang soleh. Ketika orang punya rencana untuk berbuat taat, untuk beribadah, di saat dia ingin berbuat maksiat, maka dia tidak akan takut dengan maksiatnya. Dia akan semakin berani dan merasa bahwasanya maksiat itu akan hilang dosanya dengan ketaatan yang dia lakukan. Ternyata keadaan semacam ini dialami oleh manusia hingga sampai zaman sekarang. Kita jumpai ada banyak sekali orang betapa beraninya untuk melakukan perbuatan maksiat. Namun di saat yang sama dia merencanakan, setelah kita berbuat maksiat, nanti setelah ini kita sholat. Sebagai contoh, ada banyak orang yang punya anggapan, ketika orang mendapatkan harta yang haram, baik dari hasil riba, dari hasil suap, dari hasil korupsi, dari hasil sogok maupun yang lainnya, dia menganggap zakat itu kan bisa menyucikan harta. Setelah kita kumpulkan harta-harta haram nanti, kemudian kita keluarkan sebagian untuk zakat, maka seluruhnya akan jadi suci. Sebagian di antara pejabat ada yang mengatakan, kalaupun kita mengumpulkan harta isinya maksiat, kita gunakan untuk umroh, untuk haji. Nanti kalau pulang haji seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Anggapan semacam ini membuat sebagian orang jadi semakin berani untuk berbuat jahat. Sehingga maksiat terlupakan di hadapannya kalau itu sebagai maksiat, karena anggapan dia akan diampuni pasca berbuat maksiat. Persis seperti yang Allah ceritakan tentang saudaranya Yusuf. Mereka mau membunuh calon nabi, namun di saat yang sama mereka merencanakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah ini kita akan bareng-bareng jadi orang saleh. Banyak orang yang tidak sadar bahwa Allah punya kaidah. Ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang baik.
Hanya yang baik yang Allah terima. Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali amal yang baik. Sehingga amal yang dilakukan dari hasil yang jelek, baik dari harta yang statusnya haram atau amal yang dilakukan dari pendapatan yang dilarang oleh syariat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah taala tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima zakat yang dikeluarkan dari hasil harta ghulul, yaitu harta hasil korupsi atau harta khianat. Nabi SAW juga menyebutkan ancaman bagi orang yang berangkat haji, tapi dia berangkat dengan menggunakan harta yang haram. Saat orang yang haji ini mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada labbaik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Dia datang dengan mengatakan, aku sambut panggilanmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, enggak ada sambutan untuk kamu. Maluka malu haram wa ji'ta ala wizrin. Hartamu harta yang haram dan kau datang dengan penuh noda dosa. Bagaimana seorang hamba amalnya akan diterima sementara caranya cara maksiat? Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, anggapan sebagian orang untuk semakin berani berbuat maksiat dengan bayangan bahwa pasca berbuat maksiat kita akan sama-sama taubat, kita akan beramal, kita akan nyumbang untuk masjid, kita akan sedekahkan sebagian untuk fakir miskin, dengan itu semuanya akan jadi suci. Ini semuanya adalah omong kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang dilakukan dari hasil maksiat. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa amal yang dilakukan dengan cara yang rusak, maka hasilnya tidak akan diterima. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, kullu ma bunya ala fasidin fahuwa fasid. Semua yang dilakukan di atas landasan yang rusak, maka statusnya rusak, artinya tidak diterima. Sehingga ketika orang sholat tapi dia lakukan dengan cara yang salah atau berawal dari sesuatu yang salah, maka tidak akan diterima. Sebagaimana ketika orang membayar zakat namun hartanya adalah harta haram, juga tidak akan diterima. Dan kita perlu sadar, semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya belum tentu diterima, dan yang pasti harta yang haram yang dia kumpulkan, maksiat yang dia lakukan akan menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah jika Allah tidak mengampuninya. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pesan. Pesan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW yang hakikatnya itu adalah pesan untuk seluruh umat beliau. Karena yang lebih berkepentingan dengan pesan ini adalah umatnya yang jauh dari aturan Allah. Jibril mengatakan, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka tufariquh. Wahai Muhammad, silahkan kau hidup sesukamu, karena yang pasti kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan kau boleh cintai apapun yang kau cintai, namun yang pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu, dan di bagian akhir beliau berpesan, silahkan kau berbuat sesukamu, tapi ingat, kau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Keyakinan semacam inilah yang seharusnya selalu kita tanamkan. Perbuatan apapun yang kita lakukan tidak akan bisa selamat disebabkan karena kita mensedekahkan sebagian harta haram, karena itu tidak diterima oleh Allah. Perbuatan apapun yang kita lakukan yang isinya maksiat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dia kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menanamkan keyakinan bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah berkaitan dengan urusan dunia, yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada pilihan yang ketiga.
Anda kalau mau mencari harta yang keluar dari dua hal ini, nggak ada. Karena dalam urusan dunia hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diazab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga aktivitas muamalah kita agar harta kita tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena yang sangat menyedihkan yang bisa jadi itu kita alami, bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan manusia dalam menikmati kenikmatan dunia. Karena orang baru bisa menikmati kenikmatan secara maksimal hanya ketika di surga. Sementara kenikmatan di dunia sifatnya terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan kemampuan kita dalam menikmatinya. Contohnya bagaimana, Pak? Banyak sekali. Orang memiliki banyak harta, tapi belum tentu dia memanfaatkan semuanya. Tabungan dia bisa jadi miliaran. Apakah kemudian dia makan semua? Dia hanya mungkin untuk melayani dirinya habis sekitar sekian ratus juta. Sisanya hanya menjadi tabungan. Ada orang yang dia bisa mengumpulkan banyak harta, tapi yang melayani kehidupannya hanya mungkin 30% dari total yang dia dapatkan. Maka antara kebutuhan kita dengan pendapatan kita jauh lebih besar pendapatan kita. Rata-rata demikian. Sehingga Anda yang bekerja sebagai ASN misalnya, Anda yang bekerja sebagai entrepreneur, seorang pengusaha, Anda bisa mendapatkan per bulan sekian puluh juta. Tapi kebutuhan Anda per bulan mungkin tidak sampai 50% dari pendapatan Anda. Sehingga sebenarnya banyak dari harta kita yang sisa yang tidak kita manfaatkan. Kita punya baju mungkin 5-6 setel yang kita pakai sehari-hari, tapi tumpukan baju yang jumlahnya belasan mungkin ada di lemari. Di keluarga kita mungkin ada 5 gelas yang kita gunakan sehari-hari, tapi lusinan gelas yang tersimpan di gudang rumah kita. Demikian pula sandal kadang kita punya lebih dari 5, padahal yang kita pakai hanya sepasang. Sepatu juga demikian, dan itu umumnya dialami oleh manusia zaman sekarang. Orang pintar mengumpulkan, tapi belum tentu dia memakai. Lebih dari itu, saat dia mengkonsumsi sesuatu, semuanya serba dibatasi. Makanan ini pantangan bagi dia, makanan ini resiko kolesterol bagi dia, makanan ini resiko gula dan seterusnya. Akhirnya dia membatasi diri. Duit yang banyak bisa dipakai untuk beli makanan yang nikmat, tapi dia nggak bisa mengkonsumsinya. Demikianlah cara Allah membatasi kemampuan kita terhadap kenikmatan dunia. Karena itu Nabi SAW memberikan definisi rizki yang sebenarnya bukanlah jumlah pendapatan kita, tapi rizki yang sebenarnya adalah harta yang melayani kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengumpulkan, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kau kumpulkan belum tentu jadi hartamu. Kita ngumpulin tapi kita simpan. Kita ngumpulin tapi kita biarkan di rekening. Kita tidak memanfaatkannya. Belum jadi harta milik kita. Karena nanti ketika kita mati itu kita tinggal. Dan yang celaka adalah ketika ada orang ngumpulin dengan cara yang haram, dia kumpulin dengan cara yang terlarang, yang pasti dia akan dihisab dan diazab, tapi belum tentu dia menikmatinya. Maka renungkan jamaah yang dimuliakan Allah, dengan pemahaman semacam ini agar kita bisa menjadi hamba yang lebih waspada
bahwa hidup ini tidak disia-siakan oleh Allah, semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita dan kekuatan kita untuk selalu bersabar dalam beraktivitas muamalah maupun beraktivitas ketika interaksi dengan yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir hidup kita dalam keadaan nol dari harta haram dan nol kezaliman dari kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qum ila salatikum.